Halo guys, perkenalkan nama saya Yona. Kali ini kita akan belajar tentang materi penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh merupakan suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala atau daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Dalam penginderaan jauh terdapat komponen-komponen yang saling terkait. Yang pertama energi, kegiatan penginderaan jauh membutuhkan sumber energi agar objek dapat direkam dengan baik oleh sensor. Ada dua energi yang umum digunakan dalam penginderaan jauh, sumber energi aktif dan pasif. Pada penginderaan jauh ini, kita akan memakai sumber energi pasif yang menggunakan cahaya matahari, kedua atmosfer, energi yang masuk ke permukaan bumi tidak seluruhnya sampai, tapi hanya sebagian kecil masuk ke permukaan bumi. Energi tersebut dihambat oleh atmosfer melalui serapan dipantulkan dan diteruskan. Karena dalam atmosfer ada proses pembaruan dan penyerapan dilakukan oleh molekul atmosfer. Sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Ketiga objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjauh sasaran dalam penginderaan. Jauh objek meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Setiap objek memantulkan panjang gelombang tertentu. Memiliki wahana-wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor saat dilakukan proses perekaman wahana yang bisa digunakan di penginderaan jauh, di antaranya balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Kelima sensor-sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak mendeteksi dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Sensor ini bekerja dengan cara merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Selanjutnya, perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasi foto udara secara visual, dan cara numerik atau digital, yaitu dengan cara menggunakan data digital melalui komputer. Selanjutnya, pengguna data. Pengguna data adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan. Jauh data penginderaan, jauh yang memiliki kerincian dan keandalan. Sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Interpretasi citra dalam perekaman tenaga dan objek oleh sensor akan mendapatkan hasil data, atau citra data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek tersebut. Proses ini disebut juga dengan interpretasi citra alat. Yang digunakan untuk menginterpretasi citra disebut stereoskop. Yang pertama, rona adalah tingkat cerah atau gelap, suatu objek yang terdapat pada citra air laut, memantulkan rona gelap, sedangkan pasir memantulkan rona terang. Kedua warna-warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit lebih sempit dari spektrum tampak. Selanjutnya, bentuk-bentuk merupakan atribut yang jelas, sehingga dengan bentuknya saja dapat dikenali objeknya. Keempat ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak luas, volume ketinggian tempat dan kemiringan lereng. Kelima tekstur-tekstur sering dinyatakan dengan kasar halusnya suatu objek. Keenam pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Ketujuh, bayangan bersifat menutupi atau menyembunyikan suatu objek bayangan merupakan kunci pengenalan yang penting karena justru dengan bayangan dapat dikenali objek tersebut. Kesembilan asosiasi yaitu keterkaitan antara objek yang satu dengan yang lain. Adanya keterkaitan itu, maka terlihatnya suatu objek sering merupakan petunjuk bagi objek yang lain dan pembelajaran.